Selamat pagi, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait conduct disorder, kemudian oppositional defiant disorder, dan juvenile delinquency. Berikut adalah anggota dari kelompok 5, yaitu Devina dengan NIM 194, kemudian Ananda Ulfi dengan NIM 195, dan Masya dengan NIM 205. Baik, pertama kita akan membahas terkait conduct disorder. Jadi, menurut DSM-5, conduct disorder itu dapat didefinisikan sebagai perilaku disruptif dan antisosial yang muncul secara persisten dan bertentangan dengan hak dasar orang lain serta norma masyarakat yang berlaku. Nah, individu dapat didiagnosis dengan conduct disorder apabila muncul minimal 3 kriteria perilaku bermasalah yang terjadi selama 12 bulan terakhir atau muncul minimal 1 kriteria perilaku bermasalah selama 6 bulan terakhir. DSM-5 mengelompokkan perilaku bermasalah tersebut ke dalam 4 kategori, yaitu agresi pada hewan atau manusia, kemudian perusakan properti, penipuan dan pencurian, serta pelanggaran aturan yang serius. DSM-5 kemudian membagi conduct disorder menjadi 3 jenis berdasarkan age of onset-nya. Yang pertama ada childhood onset yang gejalanya muncul pada usia sebelum 10 tahun. Kemudian adolescent onset dengan gejala yang muncul setelah usia 10 tahun. Kemudian unspecified onset yang tidak diketahui secara pasti riwayat munculnya gejala. Nah, apabila dibandingkan dengan childhood onset dan adolescent onset, DSM-5 serta Wins-Nielsen mengungkapkan bahwa childhood onset itu menunjukkan perilaku agresif, kemudian perilaku antisosial, dan hubungan sosial yang jauh lebih buruk daripada individu dengan adolescent onset. Nah, walaupun demikian, adolescent onset itu sebenarnya lebih umum dijumpai. Kemudian kita akan membahas terkait assessment conduct disorder. Jadi berdasarkan buku Wins-Nielsen terdapat 3 metode yang dapat digunakan. Yang pertama ada wawancara, kemudian behavioral rating scales, dan yang terakhir adalah observasi perilaku. Nah, untuk metode wawancara, Somers-Flanagan mengungkapkan bahwa ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam melakukan assessment pada conduct disorder. Yang pertama adalah structured diagnostic interview. Jadi, fokus dari strategi interview ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya indikator diagnostik yang ada pada anak atau remaja. Nah, indikator diagnostik bisa didasarkan pada DSM-5. Kemudian dengan demikian wawancara yang bersifat structured diagnostic ini itu lebih cenderung bersifat kaku dan juga terfokus. Kemudian yang kedua adalah non-directive interviewing. Jadi metode ini kebalikannya pada strategi yang pertama itu adalah metode ini lebih bersifat tidak langsung. Nah, hal pertama yang perlu dilakukan oleh psikolog atau pihak yang memberikan assessment adalah mengulik informasi terkait riwayat perilaku bermasalah yang muncul pada anak atau remaja dengan melakukan proses wawancara pada pihak lain seperti orang tua atau pihak sekolah. Nah, kemudian selama proses wawancara berlangsung, psikolog dapat menyinggung informasi-informasi yang sudah didapatkan kepada klien dan juga mengobservasi bagaimana responnya. Kemudian yang ketiga adalah attachment oriented interview. Jadi sesuai namanya, tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengungkap bagaimana pola kelekatan anak dengan orang tuanya. Kemudian selanjutnya adalah morality or values oriented interview. Jadi strategi wawancara ini sedikit berbeda dengan strategi sebelumnya, di mana wawancara ini akan melibatkan sebuah skenario yang nantinya harus direspon oleh anak atau remaja yang diberikan assessment. Jadi nantinya akan disediakan skenario, kemudian dari respon anak atau remaja tersebut psikolog atau pihak yang memberikan assessment dapat mengobservasi atau menelaah bagaimana atribusi atau nilai yang dimiliki oleh anak atau remaja tersebut. Kemudian selanjutnya adalah counselor naivete. Jadi strategi wawancara ini melibatkan proses psikolog yang berpura-pura untuk bersikap naif selama wawancara berlangsung. Nah, dari situ psikolog dapat berpura-pura untuk bersikap naif sehingga nantinya anak atau remaja akan lebih bersikap terus terang. Nah,
Kemudian selain bersikap pura-pura naif, nantinya psikolog juga dapat mengobservasi dan menganalisis kira-kira bagaimana respon atau perilaku yang dimunculkan oleh klien selama psikolog berpura-pura untuk bersikap naif tersebut. Dan yang terakhir ada strategi structuring assessment interview. Jadi pada strategi wawancara ini hampir sama dengan structure diagnostic interview, namun lebih bersifat checklist dan bisa diberikan kepada orang tua atau guru. Kemudian ada behavioral rating scales. Jadi tidak hanya anak yang dapat mengisi skala rating ini, sebenarnya orang tua atau bahkan guru juga dapat mengisinya. Nah, menurut Queens-Nelson ada 3 behavioral rating scales yang dapat digunakan. Yang pertama ada Behavior Assessment System for Children, kemudian ada Iberg Child Behavior Inventory, dan yang terakhir ada Conners Parent and Teacher Rating Scale. Dan yang terakhir ada observasi perilaku, jadi psikolog dapat mengobservasi perilaku anak atau remaja. Nah, ketiga sistem observasi ini itu dapat digunakan di berbagai konteks, jadi bisa digunakan pada lingkup rumah atau juga lingkup sekolah. Nah, sistem observasi itu adalah Interpersonal Process Code, kemudian Behavioral Coding System, dan juga Dyadic Parent-Child Interaction Coding System 2. Dan untuk intervensi conduct disorder, jadi intervensi untuk conduct disorder itu dibagi menjadi 2, yaitu intervensi untuk individu, yaitu untuk anak atau remajanya, kemudian ada intervensi keluarga, yaitu intervensi yang ditujukan pada orang tua. Nah, menurut Queens-Nelson itu untuk intervensi individu bisa berupa cognitive problem solving skills training, dan untuk intervensi pada keluarga atau orang tua itu bisa berupa parent training. Nah, untuk cognitive problem solving skills training ini nantinya akan berfokus pada peningkatan fungsi kognitif sosial dan juga pemecahan masalah pada anak atau remaja yang diharapkan dapat mengurangi perilaku bermasalah. Nah, beberapa program intervensi yang dapat digunakan diantaranya adalah Anger Coping Program, kemudian The Incredible Years dengan kurikulum Dinosaur. Lalu untuk intervensi keluarga ada Parent Training yang ditujukan agar orang tua itu mampu meningkatkan perilaku compliance dan mengurangi perilaku bermasalah pada anak dengan cara membantu mereka untuk bisa memberikan perintah yang baik dan benar tanpa disertai adanya unsur kedisiplinan yang mengarah pada kekerasan. Nah, program intervensi yang dapat digunakan adalah Parent-Child Interaction Therapy atau PCIT, kemudian ada juga The Incredible Years dengan komponen Basic, Advanced, dan atau School. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Oppositional Deviant Disorder atau ODD, yaitu salah satu gangguan yang paling umum didiagnosis saat pada masa kanak-kanak. Jadi ODD ini adalah pola berulang dari tingkat perkembangan yang tidak sesuai dari perilaku negatif, menantang, tidak patuh, dan bermusuhan terhadap otoritas. Jadi perilaku ini tuh harus ada lebih dari kurun 6 bulan dan tidak boleh disebabkan oleh psikosis atau gangguan mood, dan juga perilaku ini tuh harus berdampak pada fungsi sosial, akademik, atau pekerjaan anak. Jadi berikut ini merupakan kriteria diagnosis ODD berdasarkan DSM-5. Yang pertama ada kriteria A, yaitu pola suasana hati yang marah, mudah tersinggung, perilaku argumentatif, memberontak, dendam, yang berlangsung setidaknya 6 bulan, dan dibuktikan setidaknya ada 4 gejala dari kategori gejala manapun dan ditunjukkan interaksi setidaknya ada 1 orang yang bukan saudara kandung. Jadi kategori yang dimaksud itu yang pertama ada kategori marah mudah tersinggung. Di kategori marah mudah tersinggung ini ada sering kehilangan kesabaran, sering sensitif atau mudah kesal, dan juga sering marah dan dendam. Kemudian kategori selanjutnya itu perilaku argumentatif atau menantang. Jadi yang dimaksud perilaku argumentatif atau menantang ini sering berdebat dengan figur otoritas. Kemudian selanjutnya ada sering secara aktif menentang atau menolak memenuhi permintaan dari figur otoritas atau yang dengan aturan, sering dengan sengaja mengganggu orang lain, sering menyalahkan orang lain atas kesalahan atau kelakuan buruknya. Kemudian kategori selanjutnya itu dendam. Yang dimaksud di sini adalah pernah merasa dengki atau dendam setidaknya 2 kali dalam 6 bulan terakhir. Selanjutnya ada kriteria B, yaitu gangguan dalam perilaku dikaitkan dengan penderitaan pada individu atau orang lain dalam konteks sosialnya langsung, misalnya keluarga, kelompok sebaya, rekan kerja, yaitu akan berdampak negatif pada fungsi sosial, pendidikan, pekerjaan, atau area fungsi penting lainnya.
Kemudian yang terakhir ada kriteria C, yaitu perilaku tidak terjadi secara eksklusif selama perjalanan psikotik, penggunaan zat, depresi, atau gangguan bipolar. Juga kriteria tidak terpenuhi untuk disruptive mood dysregulation disorder. Selanjutnya asesmen untuk ODD. Jadi terdapat sejumlah metode yang tersedia untuk membantu asesmen pada ODD, dan sebaiknya metode ini digunakan secara bersamaan supaya dapat meningkatkan keakuratan diagnosis. Jadi ada beberapa, yaitu yang pertama behavior rating scale, behavior observation, kemudian functional assessment. Kemudian yang pertama ada behavior rating scale. Jadi merupakan salah satu penilaian yang digunakan untuk menilai anak yang diberikan pada anak, orang tua, dan guru. Diagnosis kondisi komorbid dapat dibantu dengan penggunaan instrumen ini juga, dan skala penilaian perilaku yang sering digunakan untuk mengukur dan membenarkan validitas hasil pengobatan. Dan skala yang biasa digunakan ini ada Child Behavior Checklist Family of Instrument, the Child Behavior Inventory, the Stutter-Iberg Student Inventory, dan Connors Teacher Rating Scale. Selanjutnya ada Behavior Observation. Jadi behavior observation ini dianggap sebagai komponen penting dari berbagai metode penilaian ODD, karena metode ini berguna untuk memudahkan membandingkan data yang diperoleh dari observasi dengan data yang diperoleh dari jenis penilaian lain, ya misalnya wawancara atau skala penilaian perilaku atau behavior rating scale. Nah, perilaku anak-anak ini harus diamati dengan teman sebayanya juga, karena interaksi ini dapat menjadi informasi yang berguna. Kemudian pengamatan anak-anak yang berinteraksi dengan kelompok sebaya mereka di lingkungan dapat memberikan bahan tambahan yang digunakan untuk memvalidasi informasi sumber lain. Jadi ada beberapa contoh sistem observasi yang digunakan seperti behavioral coding system, the dyadic parent-child interaction coding system 2, dan ada interpersonal process code. Selanjutnya ada functioning assessment atau functional assessment. Jadi dalam functional assessment ini membantu untuk mengidentifikasi variabel spesifik yang memprediksi perilaku mengganggu. Jadi variabel yang dimaksud itu terdiri dari konsekuensi, anteseden, dan peristiwa pengaturan. Jadi dalam functional assessment ini perilaku maladaptif itu dianggap sebagai respon anak saat menghadapi lingkungan yang menantang. Sebagai hasil dari penilaian fungsional, orang yang mengakses perilaku itu fokus pada peningkatan tingkat fungsi keseluruhan anak melalui beberapa intervensi, seperti mendesain ulang lingkungan secara efisien dan dapat mempertahankan perilaku adaptifnya. Kemudian intervensi untuk ODD. Yang pertama, intervensi secara individu. Ini beberapa contohnya, salah satunya yaitu problem solving skill training, yang fokus tujuannya itu pada kognitif, dan tujuannya itu untuk mengembangkan penggunaan langkah-langkah pemecahan masalah. Jadi sebagai fungsi petunjuk verbal bagi anak-anak yang terlibat dalam pikiran, tindakan yang memandu perilaku. Jadi isi kontennya sendiri itu akan ada domain masalah anak dengan beberapa contoh dan situasi yang bervariasi. Dan setiap sesinya ini akan berlangsung selama 30 sampai 50 menit. Kemudian tugas dari terapisnya sendiri ini mendorong anak untuk memandu kinerja, memberikan pujian yang tepat, memberikan umpan balik yang konkret, serta memodelkan cara-cara kinerja yang lebih baik. Intervensi selanjutnya ada the Stop Now and Plan atau SNAP. Jadi fokus intervensi ini pada kognitif perilaku yang meningkatkan kemampuan regulasi emosi dan pemecahan masalah. Jadi program intervensi ini yaitu ada mencakup pelatihan manual dalam pemecahan masalah keterampilan regulasi emosi, kegiatan role-play, mengulas rekaman video, serta kritik rekan terhadap strategi pemecahan masalah. Selanjutnya intervensi keluarga. Yang pertama ada the Perceptive Parenting Program. Jadi orang tua dari anak ODD biasanya memiliki tingkat stres yang tinggi dan ketidaksesuaian emosional. Nah, stres orang tua ini akan mempengaruhi emosi dan perilaku mereka, sehingga dapat mengganggu interaksi antara orang tua dan anak. Dan hal itu juga dapat mengaruhi persepsi orang tua tentang perilaku anak. Jadi, program ini atau intervensi ini itu menggunakan pendekatan kognitif
yang menargetkan persepsi orang tua atau skema kognitif atau respon emosional mereka terhadap perilaku buruk anak. Sehingga diharapkan dengan penurunan tingkat stres orang tua ini akan memungkinkan orang tua untuk lebih efektif dalam berinteraksi dengan anak mereka dan bagaimana mereka juga mengatasi perilakunya. Yang kedua ada parent management training. Jadi kalau parent management training ini ada 2 target. Yang pertama target pada anak dan orang tua. Kalau pada anak itu ditargetkan supaya ada perubahan cara anak merespon situasi interpersonal. Kemudian pada orang tua sendiri itu supaya dapat menerapkan program perubahan perilaku di rumah. Isi dari sesi ini itu intinya ada pemodelan oleh terapis, role play, dan latihan orang tua. Dan sesi tersebut terdiri dari 5-10 sesi sekitar 45-60 menit. Yang pertama ada sesi individu, yaitu mengenai diskusi konsep teknik umum untuk sesi tersebut dan bagaimana penerapannya. Kemudian ada serangkaian tema inti yang masing-masing itu biasanya tercakup dalam satu sesi. Selanjutnya ada sesi opsional yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang muncul, menyempurnakan program, dan atau meninjau konten sesi sebelumnya. Selanjutnya, pembahasan mengenai juvenile delinquency. Juvenile delinquency atau kenakalan remaja merupakan perilaku ilegal atau kriminal yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Seperti yang diketahui, bahwa masa remaja merupakan masa transisi dari tahap anak-anak ke tahap dewasa, di mana pada tahap ini terjadi banyak sekali perubahan, mulai dari perubahan biologis, fisiologis, hingga psikologis. Maka sangat mungkin bagi remaja untuk merasakan kebingungan, stres, bahkan depresi. Nah, apabila situasi dan perasaan ini tidak dapat dikelola dengan baik, maka sangat mungkin bagi remaja untuk melakukan tindakan kenakalan. Remaja yang menjadi pelaku kenakalan ini hampir selalu didiagnosis dengan oppositional defiant disorder atau conduct disorder. Adapun yang menjadi prediktor kenakalan remaja yaitu apabila pada masa kanak-kanak ia didiagnosis mengalami conduct disorder atau jika pada saat usia 6 tahun dia tidak memiliki fungsi keluarga yang optimal ataupun jika pada usia 9 tahun ia memunculkan perilaku antisosial dan agresif. Selanjutnya, asesmen bagi pelaku kenakalan remaja. Ada 2 jenis yang akan saya bahas yaitu YLS-CMI dan ASET. Pertama, YLS-CMI yang merupakan asesmen untuk screening awal resiko dan tingkat kebutuhan pelaku kenakalan remaja. Terdapat 2 versi dari instrumen ini, yaitu versi original yang terdiri dari 42 item dan versi singkat yang terdiri dari 8 item. Kedua versi ini memiliki jumlah subskala dan sistem scoring yang sama, yaitu terdiri dari 8 subskala dan sistem scoring 1 untuk adanya faktor risiko dan 0 jika tidak ada faktor risiko. Asesmen dapat dilakukan dengan cara meninjau dokumen, melakukan wawancara kepada remaja dan orang tua, serta dari sumber lain yang relevan. Kedua, ASET. ASET merupakan instrumen asesmen risiko yang digunakan di Inggris dan Wales untuk remaja di sistem peradilan pidana. Fungsinya untuk mengidentifikasi faktor risiko terkait, kebutuhan kriminogenik, dan juga area perlindungan bagi pelaku kenakalan remaja. Hasil asesmennya dapat digunakan untuk merancang intervensi terhadap faktor kehidupan yang paling erat kaitannya dengan kenakalan remaja yang telah dilakukan. Selanjutnya, intervensi bagi pelaku kenakalan remaja. Intervensi dapat dilakukan dengan mengurangi faktor risiko dan meningkatkan faktor protektif. Ada 2 jenis intervensi yang dapat diberikan, yaitu intervensi individu dan intervensi keluarga. Pertama, intervensi individu yang dibagi berdasarkan 2 tipe agresi yang mengarahkan perilaku kenakalan remaja. Pertama, ada tipe agresi, reaktif, afektif, defensif, and impulsif. Remaja dengan tipe ini tidak berpikir panjang ketika melakukan kenakalan dan juga mereka bersikap reaktif terhadap berbagai ancaman yang mereka hadapi.
Remaja dengan tipe ini menunjukkan penyesalan atas tindakan yang telah mereka lakukan. Remaja dengan tipe ini biasanya disertai dengan gangguan PTSD, mood disorder, dan juga anxiety disorder, sehingga mereka menjadi responsif terhadap lingkungannya dan juga secara agresif, reaktif terhadap berbagai ancaman yang dirasakan. Sehingga intervensi yang dapat diberikan dapat berupa psikofarmakologis dan juga psikoterapi yang berguna untuk mengurangi impulsif, kecemasan, dan reaktivitasnya. Intervensi psikofarmakologis dengan memberikan antikonsultan dan atipika antipsikotik dapat membantu remaja dengan tipe agresi ini dalam mengontrol perilaku mereka. Manfaatnya dapat dirasakan jika obat-obatan ini digunakan sebagai bagian dari strategi intervensi terpadu yang juga terdiri dari terapi individu dan terapi keluarga. Kedua, tipe agresi proaktif, instrumental, and planned. Remaja dengan tipe ini cenderung sosiopat. Mereka menunjukkan sedikit penyesalan atas tindakan yang telah dilakukan. Bahkan mereka cenderung merencanakan kekerasan yang akan dilakukan, sehingga bersikap sangat berhati-hati dalam menggunakan orang ataupun menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Intervensi yang dapat diberikan yaitu dengan mengembangkan penalaran moral dan juga keterampilan emosionalnya. Remaja dengan tipe agresi ini membutuhkan sistem perawatan jangka panjang dan terpadu untuk mencegah mereka menjadi perilaku kriminal pada saat dewasa. Selanjutnya, intervensi keluarga bagi pelaku kenakalan remaja. Pertama, ada multi-systemic treatment yang berfokus pada pengoptimalisasian peran keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Rangkaian program intervensinya terdiri dari konsultasi sekolah, intervensi teman sebaya, terapi keluarga, dan terapi individu. Kedua, ada multidimensional treatment foster care. Intervensi ini dilakukan dengan menyediakan orang tua asuh untuk mengasuh dan mendidik kembali para pelaku kenakalan remaja. Selain itu, remaja dan keluarga perlu berpartisipasi dalam terapi individu dan terapi keluarga. Intervensi ini cocok bagi orang tua yang bermasalah pula dan tidak memungkinkan untuk mengikuti intervensi program MST. Ketiga, ada Triple P. Triple P ini merupakan intervensi parenting agar sesuai dengan kebutuhan keluarga. Di Australia sendiri, program Triple P ini dibagi menjadi 3 tingkat program, yaitu umum, standar, dan enhanced. Yang pertama, umum. Umum ini dilakukan dengan memberikan buku dan juga video kepada orang tua. Adapun standar, yaitu dengan memberikan terapi kelompok bagi orang tua, dan enhanced, yaitu untuk mengatasi masalah parenting dan memberikan dukungan pada masalah keluarga, seperti masalah stres dan juga hubungan pernikahan. Selanjutnya, pembahasan mengenai contoh kasus. Untuk deskripsi kasusnya yaitu, ada seorang anak berusia 5 tahun dengan nama samaran Eric. Dia tidak memiliki riwayat psikiatrik sebelumnya. Namun, ia memiliki perilaku impulsif dan brutal sejak usia 2 tahun. Saat asesmen, informasi terkait perilaku Eric diberikan oleh orang tuanya. Menurut orang tuanya, masalah perilakunya sangat ekstrim dan sulit untuk ditangani. Dia sering merasa kesal baik dengan atau tanpa penyebab. Lalu dia akan menendang, berteriak, buang air kecil, dan buang air besar di ruang keluarga, lalu melumuri temboknya dengan feses. Eric berkali-kali mencoba menyakiti adiknya yang masih berusia 9 bulan. Salah satunya, dia pernah memukul adiknya menggunakan kaos kaki yang diisi dengan baut dan mur. Dia pun pernah melakukan ancaman pembunuhan dengan menyodorkan pisau kepada sepupunya yang masih berusia 13 tahun karena tidak memperbolehkannya menonton televisi. Eric pun melakukan kekerasan pada hewan dengan mematahkan leher berbagai binatang, namun dia tidak merasa menyesal atas perbuatannya tersebut. Selama wawancara, dia mengakui bahwa ia telah memukul mata babi menggunakan palu karena dia berpikir itu adalah hal yang lucu. Masalah perilakunya terjadi pula di sekolah. Eric berkelahi dengan anak lain dengan menendang, menggigit, dan juga meninjunya. Dia menginjak-injak, melemparkan, dan menghancurkan mainan yang ada di sekolah. Dia pun mencuri barang temannya dan berbohong untuk menghindari masalah tersebut.
Eric didiagnosis mengalami conduct disorder dengan tipe childhood onset. Ditunjukkan dengan kriteria A, yaitu Eric memiliki sikap agresi terhadap manusia, di mana Eric menyakiti adiknya dengan memukul menggunakan kaos kaki berisi baut dan mur. Eric mengancam akan membunuh sepupunya dengan menyodorkan pisau ke hadapannya, dan ia pun sering berkelahi dengan menendang, menggigit, dan meninju temannya. Eric pun menunjukkan sikap agresi terhadap hewan dengan memukul mata babi dan mematahkan leher berbagai hewan. Eric pun sering dengan sengaja merusak properti milik orang lain, yaitu dengan melumuri tembok ruang keluarga menggunakan feses dan merusak mainan yang ada di sekolah. Walaupun tanpa ancaman, Eric seringkali mencuri barang milik temannya. Eric pun berbohong untuk menghindari masalah yang ia hadapi. Untuk kriteria B, gangguan perilaku yang muncul ini mengganggu fungsi sosial Eric, karena dengan perilaku yang menyakiti orang lain tersebut, ia tidak bisa berhubungan baik dengan keluarga dan temannya. Untuk kriteria C, karena Eric masih berusia kurang dari 18 tahun, maka kriterianya selaras dengan antisocial personality disorder. Kemudian asesmen yang digunakan dalam kasus tersebut. Yang pertama yang dapat digunakan yaitu wawancara. Ada dua jenis yang bisa digunakan, yaitu yang pertama structured diagnostic interviewing. Sifat dari wawancara ini yaitu terstruktur, ketat, dan fokus secara eksklusif pada identifikasi atau ada tidaknya indikator diagnosis yang merujuk pada DSM. Tujuan dari wawancara ini supaya menggali gejala apa saja yang ada pada subjek. Kemudian juga supaya mengetahui adanya sikap prososial pada subjek. Selanjutnya, wawancara yang dilakukan ada attachment oriented interviewing. Jadi digunakan untuk menilai kelekatan klien dengan pengasuh baik saat ini maupun di masa lalu, dan supaya dapat memberikan informasi penting mengenai peluang dan kemampuan untuk membentuk kelekatan. Jadi sebenarnya di wawancara ini ada dua pendekatan, yaitu melalui observasi dengan kategorisasi dengan pertanyaan, dan kami akan melakukan pendekatan dengan pertanyaan. Ya, jadi berikut ada beberapa pertanyaan dalam wawancara ini. Yang pertama, jika Anda dapat memiliki siapapun di alam semesta sebagai orang tua atau sebagai orang tua, siapakah yang akan Anda pilih? Nah, saat klien menjelaskan bagaimana kriteria idealnya, konselor itu dapat menanyakan dan juga membandingkan bagaimana kriteria ideal tersebut dengan figur pengasuhan saat ini. Jika tanggapan menekankan perasaan pengkhianatan, kekecewaan, dan kemarahan, jadi dianggap sebagai indikator kelekatan yang gagal atau melemah. Tapi jika jawaban mencakup empati untuk pengasuh yang kurang optimal, kemungkinan merupakan kontradiksi dari gangguan perilaku. Yang kedua, ada pertanyaan mengenai apa saja alasan orang memutuskan untuk memiliki anak. Menurut Anda, mana alasan yang bagus? Jadi pertanyaan ini untuk memperoleh informasi tentang sikap orang tua klien sendiri terhadap klien. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu, jika Anda membutuhkan bantuan atau benar-benar ketakutan, atau bahkan jika Anda benar-benar kehabisan uang dan membutuhkannya, pada siapa Anda akan meminta tolong? Nah, pertanyaan ini sendiri berfokus pada rasa aman dari anak tersebut. Jadi tujuan dari interview ini untuk menggali bagaimana hubungan subjek dengan orang tuanya, terutama ibu tirinya, karena orang tua subjek yang memiliki riwayat perceraian. Kemudian asesmen yang akan dilakukan selanjutnya yaitu skala rating perilaku. Kami akan menggunakan Aiberg Child Behavior Inventory, yang merupakan skala penilaian orang tua yang berjumlah 36 item untuk conduct problem behaviors pada anak-anak antara usia 2-17 tahun. Jadi ini sesuai juga untuk subjek yang berusia 5 tahun. Dan pada skala ini tuh ada dua jenis skala, yaitu skala frekuensi dan skala identifikasi. Yang pertama untuk menghasilkan skor intensitas, yaitu skala frekuensi. Yang kedua ada skala identifikasi yang menghasilkan skor masalah. Dan ECB ini merupakan skala pengukuran yang sensitif digunakan untuk conduct problem behaviors pada anak-anak. Dan kemudian alasan lain penggunaan untuk asesmen ini, subjek sendiri masih berusia 5 tahun, sehingga tidak memungkinkan untuk mengisi skala rating perilaku secara individu. Jadi kami milih ECBI karena ECBI sendiri diisikan oleh orang tua, seperti itu.
berdasarkan pemaparan kasus, intervensi yang digunakan adalah intervensi untuk individu atau anak atau remaja yang nantinya akan menggunakan program intervensi The Incredible Years Kurikulum Dinosaur. Kemudian intervensi keluarga yang nantinya akan ditujukan pada orang tua dengan menggunakan program intervensi The Incredible Years Basic and School. Nah, untuk intervensi individu, jadi berdasarkan pemaparan kasus, itu diketahui bahwa subjek mengalami conduct disorder dengan childhood onset. Kemudian, program intervensi yang digunakan adalah The Incredible Years dengan kurikulum dinosaur. Salah satu alasan untuk penggunaan program ini adalah usia subjek yang sesuai dengan target usia dari program intervensi The Incredible Years, yaitu maksimal adalah usia 8 tahun. Nah, kemudian dari pemaparan kasus dan juga perilaku yang muncul pada subjek itu sesuai dengan tujuan dan fokus dari program ini. Jadi, The Incredible Years itu meng-highlight beberapa tujuan dari program tersebut, yaitu untuk mengurangi perilaku agresi, meningkatkan kemampuan sosial, serta mengurangi perilaku berbohong dan mencuri. Nah, jadi dari kasus juga disebutkan bahwa subjek memunculkan perilaku agresi, kemudian memiliki hubungan sosial yang kurang baik dengan teman-temannya, bahkan menginisiasi pertengkaran di sekolah. Selain itu juga ada perilaku berbohong serta mencuri. Nah, nantinya program ini akan dilakukan secara berkelompok dengan satu kelompok terdiri dari 6 orang atau 6 anak dan dilakukan selama 22 sesi per minggu. Kemudian inti dari kegiatan ini adalah nantinya anak secara berkelompok itu akan diminta untuk melihat kumpulan video vignette yang durasinya pendek-pendek sekitar 1-2 menit. Kemudian video tersebut akan menayangkan bagaimana nanti anak-anak itu menerapkan kemampuan problem solving, kemudian juga kemampuan sosialisasi. Nah, setelah nanti anak-anak menonton kumpulan video vignette tersebut, psikolog akan memandu mereka untuk melakukan diskusi atau melakukan kegiatan role play. Nah, kegiatan role play ini nantinya berupa kegiatan untuk menirukan kemampuan problem solving atau juga sosialisasi bersama teman-teman sebaya. Nah, sebenarnya tidak hanya anak yang terlibat dalam program intervensi ini, orang tua atau bahkan guru itu juga dapat terlibat dalam program intervensi ini dengan cara melakukan observasi atau mengawasi perilaku anak baik itu di rumah atau di sekolah. Jadi apabila anak menerapkan salah satu atau beberapa perilaku prososial baik itu di rumah atau di sekolah, nah orang tua bertugas untuk memberikan award kepada mereka, seperti memberikan stiker, kemudian memberikan mainan dan lain sebagainya yang sudah disediakan dalam program ini. Nah, kemudian yang kedua adalah program intervensi keluarga. Jadi program ini ditujukan untuk orang tua subjek. Nah, dari pemaparan kasus itu diketahui bahwa orang tua subjek itu sebenarnya telah bercerai dan selama 2 tahun subjek pernah tinggal bersama ibunya. Namun dengan beberapa kondisi yang ada yang sudah disebutkan, itu kini subjek kembali diasuh oleh ayah dan ibu tirinya. Nah, namun dalam pemaparan kasus juga sempat disebutkan sedikit bahwa perilaku bermasalah yang muncul pada subjek itu salah satunya diakibatkan oleh kurangnya pengawasan oleh ayah dan ibu tirinya. Nah, program intervensi yang digunakan itu adalah The Incredible Years dengan komponen basic dan school. Nah, sebenarnya untuk program The Incredible Years pada orang tua itu terdiri dari 3, yaitu basic, advance, dan school. Tetapi komponen advance itu tidak digunakan karena dari pemaparan kasus tidak disebutkan secara detail adanya faktor risiko yang dimiliki oleh ayah atau ibu tirinya. Nah, faktor risiko yang dimaksud itu bisa berupa gangguan mental yang dialami. Kemudian sempat disebutkan juga sebelumnya bahwa perilaku bermasalah pada subjek itu muncul karena kurangnya pengawasan, dan dengan adanya program intervensi ini itu orang tua subjek diajarkan bagaimana cara teknik parenting yang benar, termasuk memberikan pengawasan pada anak, kemudian bagaimana memberikan pendisiplinan yang baik tanpa adanya unsur kekerasan, serta bagaimana orang tua dapat mempererat hubungan antara mereka dan juga anak. Kemudian untuk komponen yang pertama ada komponen basic. Jadi intervensi ini itu akan dilakukan selama 18-20 sesi per minggu
minggu dan tentu saja dilakukan secara berkelompok. Nah, inti kegiatannya sama dengan The Incredible Years kurikulum dinosaur. Jadi nanti orang tua itu akan diminta untuk melihat video vignette dengan durasi yang pendek. Nah, tapi bedanya ini adalah videonya terkait kemampuan parenting. Jadi nanti orang tua akan diberikan video berupa contoh bagaimana parenting yang benar, serta juga contoh bagaimana parenting yang kurang tepat. Nah, nanti setelah menonton video itu, orang tua akan melakukan pembelajaran kolaboratif dengan sesama orang tua lainnya untuk berdiskusi terkait video tersebut atau melakukan pemecahan kasus. Nah, tentu saja sesi ini nanti akan didampingi oleh psikolog. Kemudian yang kedua adalah komponen school. Jadi berdasarkan pemaparan kasus itu disebutkan bahwa perilaku bermasalah pada subjek juga muncul pada lingkungan sekolah. Nah, dari sini menunjukkan bahwa perlu adanya kolaborasi antara orang tua subjek dan juga guru dari subjek. Nah, oleh sebab itu, komponen school ini dapat ditawarkan kepada orang tua subjek yang nantinya setelah menyelesaikan seluruh sesi dari komponen basic. Nah, komponen school ini nanti dilakukan sebanyak 4-6 sesi per minggu. Tentu saja fokus dari komponen intervensi ini adalah untuk meningkatkan kemampuan orang tua dalam berkolaborasi dengan guru atau pihak sekolah. Jadi nanti intervensi ini difokuskan pada bagaimana nantinya orang tua bisa kerjasama dengan guru, kemudian bagaimana nanti orang tua bisa lebih terlibat lagi dalam kegiatan-kegiatan anak di sekolah. Ya, demikian presentasi kami kali ini. Berikut adalah referensi yang digunakan dalam menyusun PPT pada hari ini. Baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, mungkin dapat ditanyakan kepada kami. Terima kasih.